Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fordis Channel. Pada video kali ini kita akan belajar bersama contoh soal literasi bahasa Indonesia untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru berkunjung pada channel ini, silahkan bisa subscribe, like, dan komen terlebih dahulu agar mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, langsung saja ke pembahasan. Contoh soal pertama ya. Nah, di sini ada data yang digunakan untuk mengerjakan soal nomor 1 hingga 5. Ini merupakan data rata pengeluaran rumah tangga untuk ART di beberapa kota. Nah, di sini ada keterangannya. Per bulan itu contoh aja Kota Jakarta Selatan mengeluarkan 277.000 untuk membayar ART. Itu menggunakan jasa ART itu sekitar 631.000 rumah tangga yang menggunakan jasa ART. Nah, ini ya, kita langsung saja masuk ke soal nomor pertama. Ini untuk bacaannya ya teman-teman, untuk soal nomor 1 hingga 5. Silakan nanti teman-teman untuk menyingkat waktu bisa membaca soalnya terlebih dahulu baru membaca bacaannya. Kalau untuk triknya seperti itu. Oke, kita kerjakan soal nomor pertama. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Oke ya teman-teman, di sini ada 5 jawaban, kita sesuaikan dengan bacaan yang ada di atas tadi. Kebutuhan ART tinggi di kota-kota besar. Apakah benar ini teman-teman? Kita cek dulu. Nah, bacaan ini itu tentang kebutuhan ART di kota besar ya teman-teman. Jadi jawaban A itu benar. Oke. A berarti benar ya. Lalu ke B, penduduk kota Surabaya mengeluarkan rata-rata 277.000 per bulan untuk ART. Kita cek kembali. Tadi kota Surabaya ya, kota Surabaya 277.000. Kita lihat di kota Surabaya, di sini keterangannya 180.000. Nah, berarti tidak sesuai, kemungkinan B. Tapi kita cek dulu. Tidak semua rumah tangga memperkerjakan ART karena persoalan biaya maupun kebiasaan. Kita cek lagi di bacaan. Nah, ini teman-teman terdapat di bagian sini ya. Ya sini ya, bisa dicermati ini. Yaitu lalu kita coba untuk cek opsi yang D, penduduk kota Surabaya dijuluki sebagai Crazy Rich Surabayan. Ya, tadi ada ya teman-teman ya, Crazy Rich Surabayan. Nah, ini kita cek lagi. Tugas ART cukup beragam, mulai dari bersih-bersih hingga memasak. Nah, ini ya teman-teman, di sini ada keterangannya, mulai dari bersih-bersih hingga memasak. Itu merupakan pekerjaan seorang ART. Jadi jawaban yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan keterangan data yang ada di bacaan itu adalah B ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, jawabannya B. Surabaya mengeluarkan rata-rata 277.000 per bulan untuk ART. Padahal di data tadi kita bisa cek bahwasanya di kota Surabaya dia mengeluarkan anggaran untuk ART itu sekitar 180.000 per bulan ya. Begitu teman-teman. Nah, jadi usahakan untuk mempersingkat waktu teman-teman bisa membaca soalnya dulu baru mencari jawabannya. Karena kita tidak hafal terkait dengan bacaan-bacaan yang panjang tadi. Apalagi nanti kalau ada soal-soal yang setiap soal ada bacaannya. Kalau ini kan baru satu bacaan untuk 5 soal, jadi agak ringan. Tapi kalau nanti ada beberapa soal atau bahkan satu soal satu bacaan, itu akan membuat kita lama hanya untuk membaca. Jadi kita cukup melihat saja. Oke,
Itu tadi untuk jawaban nomor pertama, B ya jawabannya. Kita cek untuk soal selanjutnya. Berdasarkan grafik di atas, berikut adalah kemungkinan jika jumlah rata-rata biaya untuk ART di Kota Sukabumi bertambah sebesar 50.000. A. Kota Tangerang Selatan akan tetap menempati posisi kelima sebagai wilayah dengan rata-rata biaya pengeluaran untuk ART tertinggi di Indonesia. Kita cek, ketika Kota Sukabumi naik 50.000, apakah Tangerang Selatan tetap menempati posisi kelima? Ya, Sukabumi naik 50.000 berarti kan jadinya 193. Nah, posisi 193 itu nanti ada pada urutan sini teman-teman. Ya, 193 berarti urutan yang kedua. Nah, pertanyaannya, Kota Tangerang Selatan akan tetap menempati posisi 5 dengan rata-rata biaya pengeluaran untuk ART tertinggi. Kita cek, dengan adanya data baru ini otomatis Kota Tangerang dia akan bergeser kepada posisi 6 ya, karena dia digeser satu tingkat oleh Sukabumi tadi. Oke, berarti jawabannya bukan A. Lalu kita lihat untuk opsi B. Kota Surabaya akan turun satu peringkat sebagai wilayah dengan rata-rata biaya pengeluaran untuk ART tertinggi di Indonesia. Kota Surabaya akan turun satu tingkat. Kita cek ya. Surabaya itu berada di sini, sedangkan tadi itu sebesar 193 ya. Berarti dia akan menggeser satu tingkat Kota Surabaya ini. Kota Surabaya akan posisinya menjadi nomor 4, sedangkan yang nomor 2 tadi Sukabumi dengan nilai pengeluaran per bulan itu 193.000 ya. Pengeluaran yang tertinggi masih Jaksel. Oke, berarti untuk B kemungkinan bisa benar. Lalu kita cek C. Kota Bekasi akan menempati posisi kelima sebagai wilayah dengan rata-rata biaya pengeluaran ART tertinggi di Indonesia. Bekasi, kita cek, Bekasi sekarang posisi ke-6. Kalau digeser satu berarti dia akan posisi ke-7, berarti kurang tepat. Kota Sukabumi akan naik 4 peringkat sebagai wilayah dengan rata-rata biaya tertinggi. Oke, kita cek ya. Sukabumi akan naik 4 tingkat. Kita cek dulu. Tadi dia akan naik posisi kedua, sekarang posisi ke-7, berarti naik 5 ya. 1 2 3 4 5 tingkat. Di sini keterangannya 4 tingkat, berarti kurang tepat lagi. Lalu jawaban E, Kota Surakarta akan menempati posisi ke-9. Surakarta ke-9. Nah, nggak mungkin ya. Ini ketika ada pergeseran dia tetap di posisi 10 karena posisinya di paling bawah. Oke, berarti jawabannya untuk nomor 2 ini adalah B ya teman-teman ya, sesuai dengan data bacaan di atas. Oke, itu jawaban nomor 2. Kita langsung ke nomor 3. Berdasarkan grafik di atas, Kota Bogor akan menempati posisi ketiga jika kita cek rata-rata pengeluaran untuk ART Kota Bogor naik sebesar 41.000. Nah, misal Bogor naik 41.000 berarti dia menjadi 181 berarti dia posisinya ketiga nanti ya teman-teman ya. Di sini menggeser beberapa kota, di bawahnya Surabaya, di atasnya Jakarta. Berarti 81 posisi ketiga, sesuai atau tidak? Ya, ini bisa jadi sesuai ya. Lalu rata-rata pengeluaran untuk ART Kota Surabaya turun sebesar 41.000. Kita cek, kalau Surabaya turun 41.000, apakah menggeser Bogor menjadi posisi 3? Surabaya turun 41,
berarti dia akan menjadi 139. Otomatis yang Jakbar ini naik, Tangsel naik, sehingga Kota Bogor tetap di posisi bawah. Jadi kurang tepat. Kota Bekasi dan Sukabumi mengalami penurunan masing-masing sebesar 20.000. Apakah merubah posisi Kota Bogor menjadi posisi 3? Kita cek Bekasi dan Sukabumi. Bekasi itu posisi nomor 6, Sukabumi 7. Dia ketika turun ya, berarti yang kegeser hanya 67, Bogornya naik. Bogor masih posisi nomor 6 ya, berarti kurang tepat. Kota Jakarta Pusat dan Tangerang Selatan mengalami penurunan masing-masing sebesar 20.000. Jakarta Pusat turun 20.000, Tangsel turun, itu juga nggak akan merubah posisi Kota Bogor menjadi posisi 3. Berarti jawaban yang paling tepat adalah A ya teman-teman ya. Kita cek pembahasannya. Nah ini. Oke. Lanjut nomor 4. Berdasarkan grafik di atas, jika Kota Surabaya mengeluarkan rata-rata biaya untuk ART sebesar 155.000, maka Surakarta sekarang posisinya itu ada di paling bawah 155, berarti dia akan naik ke posisi 5 ya, menggeser Tangsel ke bawah. Posisi 5. Kota Surabaya akan menjadi peringkat 4. Kita cek Surabaya apakah nomor 4. Tidak ya, masih tetap nomor 3 karena Surakarta itu di posisi nomor 5. Bekasi menjadi peringkat nomor 5. Tidak, karena yang nomor 5 itu Surakarta. Kota Depok akan menjadi peringkat ke-9. Kita cek Depok ke-9. Tidak ya, karena geser, dia akan menjadi posisi ke-10. Lalu Kota Depok akan menjadi peringkat ke-10. Nah ini bisa jadi Kota Jakarta Barat akan menjadi peringkat 1. Jakbar tidak ya, karena yang digeser itu mulai nomor 5. Berarti jawaban yang paling sesuai dengan pernyataan nomor 4 ini adalah yang D ya teman-teman ya. Nah sesuai dengan pembahasan ini, silakan bisa dicermati sendiri. Oke, sekarang nomor 5. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Nah, ini jawabannya adalah D. Jawa Timur dan Jawa Tengah itu pengeluaran segini, selisihnya 48.000. Sehingga jawabannya ini ya. Kita lanjut nomor 6. Di sini ada data tentang konsumsi ketupat dan lontong tiap rumah tangga per bulannya. Sedangkan bacaannya ini, kita lebih cepat saja ya, langsung ke soalnya. Nomor 6, manakah pernyataan yang tepat berdasarkan teks tersebut? Untuk pembahasannya atau jawabannya, nomor 6 ini adalah C. Daya tarik nasi putih menyusut saat momen lebaran. Nah itu yang paling tepat. Oke, sekarang nomor 7. Pernyataan yang salah berdasarkan data grafik di atas adalah, jawabannya adalah A. Berdasarkan data grafik di atas, provinsi terendah dalam hal konsumsi ketupat dan lontong adalah NTT. Kita cek untuk datanya ya. Di sini sudah ada keterangannya. Yang terendah itu NTT dengan jumlah 0,03 porsi per bulan. Seperti itu. Oke, langsung nomor 7 ya. Pernyataannya salah berdasarkan data grafik di atas adalah, jawaban nomor 7 ini adalah A. Oke ya, jawabannya A ya. Harusnya A ini NTT bukan Maluku Utara. Karena apa? Karena Maluku Utara itu 0,08 sedangkan NTT itu 0,03. Jadi masih rendah NTT. Oke, nomor 8. Berdasarkan grafik di atas, jika konsumsi ketupat dan lontong di wilayah Sumatera Barat berkurang 5 porsi per bulan, maka, nah ini silakan teman-teman cermati,
pilihan jawabannya apa. Untuk jawaban nomor 8 ini jawabannya adalah E. Jika konsumsi ketupat dan lontong di wilayah Sumatera Barat berkurang 5 porsi per bulan, maka rata-rata konsumsi ketupat dan lontong di wilayah tersebut menjadi 14,6 porsi per bulan dan akan tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia karena posisi kedua ditempati oleh Riau dengan rata-rata konsumsi ketupat dan lontong sebesar 11,2 porsi per bulan. Oke, itu jawaban nomor 8 dan pembahasannya seperti itu ya. Nanti silahkan teman-teman bisa cermati. Sekarang nomor 9. Berdasarkan pemahaman kamu terhadap bacaan tersebut, manakah pernyataan yang tidak tepat? Nah, untuk nomor 9 ini kita diminta untuk cross check antara keterangan jawaban di sini dengan bacaan yang di atas tadi ya. Untuk nomor 9 ini jawabannya adalah E. Seharusnya saat lebaran cukup mudah menemukan ketupat dan lontong dari rumah hingga pasar karena sebagai pengganti nasi yang dipadu pandankan dengan berbagai jenis lauk dan kudapan sesuai selera. Oke ya, ini penjelasannya. Jadi nomor 9 itu jawabannya E. Kita langsung masuk ke nomor 10. Selisih porsi Sumatera Barat dengan Riau adalah, kita cek saja. Sumatera Barat 19,6, Riau 11,2, berarti selisihnya sekitar 8,4. Kita cek jawabannya ada enggak ya, ini D. Nah, sesuai ya. Oke, nah itu dulu teman-teman contoh soal literasi bahasa Indonesia untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 ke atas ya. Sekarang itu tesnya adalah skolastik, yang salah satunya adalah literasi bahasa Indonesia ini. Semoga itu bisa membantu. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar mendapatkan informasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.